Dia orang pun dah langgar atas mahkamah, perintah mahkamah. Patutnya berakhir pukul 4 dia orang dah stop. Tapi dia orang masih teruskan sehingga saya datang masa tu tunjuk perintah mahkamah ni untuk stop. Baru dia orang stop. Orang penduduk segi rapat ini. Kan bagilah satu tempoh untuk dia kemas. Yang mana yang menunggu tawaran tak dapat tu, dia orang tak bersedia pun untuk keluarkan barang-barang dalam rumah. Memang betul-betul tak adil lah. Sebagai rakyat Malaysia dizalimi, diprovokasi, yang betul-betul yang saya nampak begitu ganas UPS lah. Jangan tapi dia tu lempuk dia segitu kan. Jangan ada anak sudah takkan pun nak buat capai. Dia tidak. Dan saya juga selamatkan anak dia bagi tu nak taruh. Kalau betul nak masuk, masuk semua tahan. Saya nak bawa bincang dulu lah. Bukan yang cari nak gaduh, bukan yang rasa tak ada. Bukan yang cari penelitian. Tapi dia dah ada 24 jam, 24 di rumah. Yang dalam kampus, dia tak ada rumah sewa. Tapi 21 tu bukan solid orang kampung ni lah. Masih ada lagi IC luar. Bukan orang kampung ni. Dan dia pun tak membesar dekat sini lah. Ni lepas ni keadaan ni ada mana. Saya betul-betul tak ada apa orang kampung ni. Yang ni pun dipandang masih lagi polis duduk berhenti lagi kata buat apa. Dah awal lagi. Takkan keadaan nak biarkan orang kampung duduk. Betul. Mesti dia nak maju kawasan ni. Kan? Kalau di tanah dia kenapa boleh duduk 40 tahun? Bukan sekarang, 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Inilah dia, tahun 2020 baru penyelidikan atas nama dia. Sebelum tu bukan atas nama PNS. Setelah kita buat pencarian 2018, kan masih ada lagi nama Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini memang bisa dibilang lama tapi baru, bisa dibilang baru tapi lama, yaitu diambil pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Jadi masih tahun ini ya. Jadi menurut tadi masih bisalah ya untuk kita tampilkan. Nah, di dalam video ini menceritakan sepertinya dalam satu kampung yang bernama Kampung Sri Makmur dikatakan musnah selepas adanya keganasan dari pihak petugas negara. Nah, kalau kita melihat petanya, ini Pak Ade coba tunjukkan ya. Nah, ini ya, yang berwarna merah di tengah, itu adalah Kampung Sri Makmur. Kalau diperhatikan, di kanan kiri, kemudian di atas dan di bawah dari Kampung Sri Makmur, ini wilayah yang padat penduduk dan padat ini ya, gedung-gedung. Jadi memang ini adalah di wilayah perkotaan di daerah Selangor. Nah, jadi ini bukan di daerah Sabah ataupun di daerah Sarawak, yang katanya kalau daerah Sabah dan Sarawak ya wajar aja seperti itu ya, tapi ini adalah di Selangor. Nah, di mana kalau kita perhatikan di sini terjadi semacam pengeluaran secara paksa penduduk-penduduk yang ada di Kampung Sri Makmur oleh petugas negara. Nah, kalau beritanya secara jelasnya di sini tidak digambarkan seperti apa, karena sumbernya pun tidak mengatakan dengan jelas kenapa kampung mereka itu harus dikosongkan. Tapi yang jelas cara pengosongannya ini seperti yang kita lihat ini adalah dengan cara dipaksa. Ya, ini jauh dari apa yang selama ini netizen katakan bahwa kalau di Malaysia bila terjadi suatu masalah mereka akan melakukan dengan cara yang manusiawi. Ya, tapi kita bisa melihat di sini ternyata terhadap masyarakat lokal, masyarakat tempatan, kalau tidak salah ini mungkin adalah suku bangsa Melayu juga ya.
Ya seperti ini, seperti yang kita tonton sama-sama ya. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini ada semacam Cigu ini ya, atau Pak Ci ini, bukan Cigu ya, tapi Pak Ci, memperlihatkan surat menyurat yang dia dapatkan dari pencarian dia mengenai status dari lahan yang mereka tempati selama ini. Yang katanya lahan tersebut adalah milik dari warga Singapura. Namun kabar terakhir bahwa wilayah ataupun lahan tersebut ternyata sudah dimiliki oleh yang namanya tadi disebutkan sebagai satu organisasi atau mungkin satu badan di pemerintahan, sehingga mereka harus mengosongkan wilayah tersebut karena dianggap mungkin ya tidak berhak lagi menempati lahan tersebut. Namun di sini sebagian tidak mendapatkan kompensasi atau mungkin ganti rugi dari pemerintah. Walaupun ada sebagian yang mendapatkan ganti rugi sebanyak 21 kepala keluarga. Namun dari kesaksian salah satu orang kampung Sri Makmur, orang yang mendapatkan ganti rugi tersebut ternyata adalah sebagian merupakan warga asing yang memiliki IC dan juga orang-orang yang mungkin orang-orang Melayu tempatan, tetapi mereka bukan asli besar di kampung Sri Makmur. Hal ini menimbulkan semacam mungkin ya kecemburuan sosial juga terhadap tindakan dari pemerintah terhadap mereka. Kalau kita perhatikan di sini, dengan terpaksa mereka tinggal di tempat-tempat tenda yang ala kadarnya. Wah, ini jauh dari kata yang selama ini kita dengar oleh para netizen bahwa semua orang Melayu di Malaysia itu terjamin hidupnya bebas dari kemiskinan. Semiskin-miskinnya orang Melayu Malaysia pasti mempunyai mobil. Dan kalau kita saksikan ini jelas berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh beberapa netizen Malaysia. Nah, ini tidak aneh kalau menurut Pade ya, karena ya jelas di setiap negara manapun, negara maju pun pasti ada hal-hal yang seperti ini. Tapi tolong tidak usahlah ditutup-tutupi ya. Karena apa? Karena ini zaman yang namanya zaman digital, zaman era publikasi terbuka. Jadi walaupun ada yang berusaha untuk menutupi, ada juga dari pihak lain yang akan memperlihatkannya atau mempertontonkannya. Jadi kita bicara apa adanya. Ya seperti layaknya di Indonesia. Kalau di Indonesia memang banyak sampah, ya inilah Indonesia ada sampahnya, betul. Di Indonesia rakyatnya miskin, ya memang betul rakyatnya miskin ya. Di Papua, ya di Merauke sekarang sudah ada 2.000 hektar lahan dibuka untuk kebun singkong ya dan juga sawah, sekarang sudah memakmurkan rakyat Merauke, yaitu adanya gitu ya. Jadi ya tidak perlu ditutup-tutupi, karena kalau ditutup-tutupi seperti itu akibatnya ya ini tadi ya menjadi bahan ya semacam perbincangan akhirnya ya. Oke, nah daripada cukup dulu. Mudah-mudahan video ini bisa membukakan mata kita dan pikiran kita bahwa sekalipun negara maju tetap ada kondisi-kondisi seperti ini. Hanya sangat disayangkan sekali ya tindakan-tindakan yang dilakukan ini kalau menurut Pade di luar dari batas-batas kemanusiaan ya. Karena apa? Karena kita tahu sendiri bahwa slogan dari negara jiran kita Malaysia ini adalah mengutamakan kepentingan rakyat tempatan atau rakyat dari suku bangsa Melayu. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.